في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكاد البرق الله أكبر ما شاء الله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kalau sudah menikah mau berapa istri? Sebelum kami pindah ke Al-Iman, Ustadz, kami juga sempat ke tempatnya Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala. Ya, untuk belajar bagaimana cara menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya menghafalkan dari segi ayatnya, tapi juga mengetahui letak posisi ayat dan halamannya. Alhamdulillah. Tentunya itu harus kembali dari diri kedua orang tua terlebih dahulu. Bagaimana bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, karena bagaimana bisa anak ingin menghafalkan Al-Quran kalau orang tuanya saya jauh dari Al-Quran. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Baik, mungkin ada yang bertanya begini, antum kan khatam ini Masya Allah hafalan di usia masih sangat belia, di usia anak-anak. Memangnya antum tidak suka bermain di usia itu? Gimana itu? Tidak ada pungkiri bahwasanya ketika anak-anak masih ya di usia belianya itu sangat suka bermain, Ustaz. Bahkan kami juga seringkali dipanggil sama teman-teman kami untuk bermain bola, misalnya bermain kelereng atau bermain layangan di pesantren. Tapi betul-betul rasa sabar atau semangat kami untuk menghafal Quran itu bisa mengalahkan ya keinginan kami untuk bermain pada saat itu. Ya, bahkan nasihat orang tua selalu teringat di kepala, sehingga ketika ada teman yang mengajak, kami berusaha untuk mengatakan kepadanya kami masih ada target untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga tapi ya itu tentunya tidak membuat antum tertekan dan stres? Iya, tapi tentunya kami juga ada waktu bermain, Ustaz. Mungkin di hari ya kami cuma berusaha bagaimana lebih memprioritaskan untuk menghafal Quran. Karena jangan sampai terbilang rugi dua kali. Sudah jauh dari orang tua, ternyata target yang diinginkan juga tidak dapat. Sehingga ya kita tidak mau seperti itu, Ustaz. Baik, ini juga pesan buat semua penuntut ilmu ya. Sudah jauh dari orang tua, terus bermalas-malasan lagi, tidak sesuai target, ini rugi dua kali. Ya, kalau misalkan tidak bisa bersungguh-sungguh di tempat mondok, misalkan lebih pulang saja berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Masya Allah. Dan itu mondok menghafal Al-Quran, menuntut ilmu bagian dari bakti kepada kedua orang tua. Taib. Antum menyelesaikan SMP di Anabanua. Setelah itu SMA-nya di mana? Kemudian SMA-nya sebelum kami pindah ke Al-Iman, Ustadz, kami juga sempat ke tempatnya Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala. Ya, untuk belajar bagaimana cara menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya menghafalkan dari segi ayatnya, tapi juga mengetahui letak posisi ayat dan halamannya. Alhamdulillah. Sekitar 1 tahun kami di sana. Ya, sekitar 1 tahun, Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dan betul-betul antum ambil manfaat ya di sana ya? Alhamdulillah, Ustaz. Kami banyak beristifadah dengan beliau dan juga bagaimana cara beliau memurojaah hafalan. Bahkan kami sangat ingat itu kisah dari salah satu kameramen beliau, di mana ketika beliau berolahraga di waktu paginya, ketika melihat plat mobil misalnya, melihat 4 angka di situ, itu juga beliau jadikan ajang untuk murojaah hafalan. Jadi misalnya 58, ayat 5-nya langsung ingat surah Al-Baqarah ayat 5, ayat 8 kembali ingat surah Al-Baqarah, 58 juga di murojaah. Jadi selalu mengingatkan dengan Al-Quran. Masya Allah, berarti hidup keseharian dengan Al-Quran ya. Ya berarti Masya Allah antum sudah mengambil faidah di sana selama 1 tahun. Ya berarti antum kenal baik dengan beliau juga ya, dan krunya di sana, Masya Allah. Ya, setelah itu kembali ke ya Sidrap kembali, Ustaz. Di pesantren Al-Iman. Al-Iman, Masya Allah, Masya Allah. Terus di sana kegiatan inti antum apa di Al-Iman itu? Ya, kemudian kami kembali program yang formal tentunya.
Nah, Ustaz, kalau di Aliman sendiri karena ada dua program, antara program umum dan takhasus, tahfiz khusus, kami lebih memilih untuk masuk ke takhasus karena pada saat itu kami juga fokus untuk menyelesaikan menghafal nomor-nomor ayat tadi yang sudah diberikan dari Ustadz Adi Hidayat. Sehingga sekitar 2 tahun sampai kami selesai SMA, alhamdulillah kami juga menyelesaikan hafalan nomor ayat itu. Masya Allah, Masya Allah. Dan letak-letaknya ya. Ya, alhamdulillah. Tafsirnya juga mungkin antum sudah baca dari Al-Quran. Insya Allah kami usahakan juga untuk Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Setelah itu SMA antum lanjut kemana? Sekarang kan usia antum usia kuliah ya, sudah masuk usia kuliah. Antum tadi bilang sudah semester 5. Ya, mengapa antum memilih Istiba dan apa motivasi antum dan apa target antum selanjutnya? Nah Ustaz, sebenarnya jujur saja Ustaz, kami masuk di Istiba ingin menjadikan batu loncatan untuk bisa ke Madinah, untuk sekolah di Madinah. Karena melihat banyaknya dosen yang lulusan dari sana, ya mungkin ada yang bisa memberikan kami wasilah. Tapi setelah kami tinggal bahkan sudah 2 tahun di Istiba, rasa-rasanya juga kami betah tinggal di Istiba karena Masya Allah juga bersama dengan asatizah yang senantiasa memberikan kita nasihat. Bahkan di setiap harinya selalu ada kajian-kajian yang diberikan ke mahasiswa. Tidak dipungkiri bahwasanya belajar di Medina atau di Mekah ya atau di Saudi adalah cita-cita dan impian. Kami juga dulu begitu. Ya, tapi harus kita mengingatkan diri kita kembali bahwasanya kita ini ingin menuntut ilmu. Dan ilmu itu apalagi di zaman sekarang bisa didapatkan di mana saja. Yang paling penting adalah bagaimana dengan ilmu yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah kita semakin baik. Saya teringat perkataan Abu Darda kalau tidak salah, al-ardu la tuqaddisu syakhsan. Ya, bumi itu tidak mensucikan seseorang. Ya, bahkan apa yang antum dapatkan di Istiba itu boleh jadi banyak yang tidak didapatkan di tempat yang lain. Dan kami termasuk yang merasakan itu. Ya, dasar-dasar ilmu yang kami dapatkan, begitu pula pengalaman-pengalaman bersama dengan asatidzah itu kita tidak dapatkan di tempat yang lain. Walaupun kita doakan Ananda Ihsan ini bisa memadukan keduanya. Di samping mengambil manfaat di Istiba dari para asatidzah juga bisa menimba ilmu, bersafar untuk talaqi langsung dari para masyayikh insyaallah. Kita doakan ya Ananda Ihsan ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di Istiba kalau tidak salah antum juga talaqi dari beberapa asatidzah, terutama alumni Medina karena untuk mendapatkan ijazah sanad ya. Nah Ustaz. Jadi antum sudah memiliki sanad ijazah. Alhamdulillah kami juga sudah ambil sanad dari salah satu dosen kami, Al-Ustaz Abdullah Hisran ya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Taib. Selanjutnya mungkin kita mau mendengarkan dulu tilawah antum, Dinda Ihsan, atau yang mana dulu nih? Saya sebenarnya ada niat untuk tes-tes sedikit, tidak mengapa potongan-potongan ayat saja. Iya, antum baca, tidak apa-apa ya? Iya, ya. Baik. Ini cepat aja, random ya pertanyaannya ya. Ya mohon maaf ini saya tidak sampaikan sebelumnya, bukan untuk apa ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. تفضل الطه. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Itu surah apa? Surah An-Nur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz Ihsan, jazakallah khairan. Masya Allah, sangat menggembirakan dan sangat membahagiakan. Baik. Mungkin antum setelah tadi perdengarkan kepada kami ayat yang menjadi andalan antum, yang paling antum sukai. Tentu setiap hafiz Al-Quran kulluha Masya Allah azim, tapi setiap qari itu mungkin ada surah andalannya, ayat andalannya yang paling dia sukai atau ada kenangannya. Ya, silakan antum bacakan. Dan insya Allah kami juga akan tampilkan para pemirsa di podcast ini beberapa potongan video beliau saat musabaqah dulu di Selayar. Juga video, mudah-mudahan kita dapat nanti waktu mengaji masih kecil di acara tabligh akbar dan seterusnya. Masya Allah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يعلم أنما
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Masya Allah, tabarakallah. Ya, hafizakallah, syukran Adinda Ustadz Al-Hafidh Muhammad Ihsan Sulaiman yang telah membersamai kita di acara ini. Saya harap jangan bosan-bosan untuk kami undang lagi berikutnya ya. Berbagi tips dengan para pemirsa, dan ini tentu para sahabat Al-Quran subhanallah mengingatkan kita dengan hadis Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Tuhannya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan menjadikan ananda ihsan ini dan anak-anak kita bermanfaat di masa yang akan datang, ya, menjadi ulama ar-rabbaniyin biidznillah yang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Antum punya pesan terakhir mungkin antum sampaikan kepada para pemirsa? Silahkan. Baik, bismillah. Adapun pesan kami untuk para pemirsa yang menonton video ini, khusus untuk kepada kedua orang tua yang tentunya memiliki keinginan untuk anak-anaknya bisa menghafalkan Al-Quran, tentunya itu harus kembali dari diri kedua orang tua terlebih dahulu, bagaimana bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya, ya, karena bagaimana bisa anak ingin menghafalkan Al-Quran kalau orang tuanya saya jauh dari Al-Quran. Sehingga itu mungkin pesan yang sangat penting untuk kedua orang tua. Kemudian juga bagaimana untuk senantiasa memberikan anak-anak motivasi yang baik tentang agama kita ini, khususnya bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan Al-Quran di waktu mudanya dan juga di waktu remajanya nantinya. Kemudian pesan kami untuk para pemuda yang sedang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dimanapun berada, jangan berputus asa, karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar di ayat yang ke-22 atau bahkan diulangi 4 kali, ayat 17, 22, ayat 32 dan 40-nya Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Ya, dan Allah sudah memudahkan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga hadirkan kesabaran, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi ta'ala untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan sampai menghafalnya dan juga mengamalkannya di aktivitas kita sehari-harinya insyaallah ta'ala. Masya Allah. Baik, itu pesan dari kami. Jazakallah khair Habib, barakallahu fiik. Ada pertanyaan paling terakhir sekali, kalau antum tidak mau jawab nggak apa-apa. Di usia berapa target antum menikah? Atau biarkan takdir mengalir. Atau ada target tertentu?
Ya. Insyaallah secepatnya. Oh gitu. Baik, demikian apa podcast kita bersama dengan Al-Hafidz Ustadz Ihsan ya, Sulaiman Muhammad Ihsan Sulaiman begitu ya lengkapnya. Yang telah membersamai kita di kesempatan yang mubarak ini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari beliau. Semoga Allah menjaganya dan menjadikannya salah seorang ulama rabbani di masa yang akan datang insyaallah. Ya, dan menjaganya dari segala keburukan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran habibi, jazakallah khairan. Afwan, syukran jazakallah. Barakallahu fik. Salam lagi buat orang tua ya insyaallah dan semua ikhwah.